Saudara, selamat jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara, saya, dan kita semua. Selamat untuk memasuki masa raya Natal dan menyongsong tahun baru yang akan kita masuki bersama. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Ginasih GKJ Purworejo. Dalam renungan hari ini masih dalam rangka Natal. Nah, saudara, kita akan belajar pada saat ini yaitu tentang sejarah lahirnya lagu Malam Kudus, O Holy Night, atau Dalu Suci. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap perayaan Natal rasanya kurang abdol kalau tidak menyanyikan lagu O Holy Night, Malam Kudus, atau Dalu Suci. Dan ini lagu yang diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa di dunia. Ya, maklum karena mayoritas penduduk bumi ini adalah pengikut Kristus. Tentu saja Alkitab, kemudian nyanyian-nyanyian itu diterjemahkan ke banyak bahasa di seluruh dunia. Dan setiap Natal, lagu Malam Kudus atau Dalu Suci mesti dinyanyikan. Ya, kita mendengar dan kita menghayati itu. Dalam versi Jawa misalnya, Dalu Suci tidem sami Jeng Gusti pamarto tedak manjalmo krono kita. Nah, begitu juga saudara, ya, ejaan bahasa Indonesia. Malam Kudus, sunyi senyap, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kita menemukan bagaimana lagu Dalu Suci begitu makin populer di sekitar kita. Sejarah Dalu Suci akan kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi, saudara, sebagai dasarnya saya akan ajak kita untuk membuka Injil Lukas pasal 2, utamanya ayat 11 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 11 sampai dengan 14, yang demikian sabdanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini kesaksian dalam Lukas 2 ayat 11 sampai dengan 14. Sebuah berita Natal yang dilukiskan dalam Lukas, tapi juga ada di dalam kitab Matius khususnya, tapi dalam bentuk yang lain ada juga di kitab Yohanes. Nah, utamanya di kitab Injil, tapi juga dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, baik Yeremia maupun Yesaya. Saudara, semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita untuk lebih menghayati makna Natal, dan kita akan menghayati sejarahnya dari lagu Malam Kudus itu. Saudara, berdasarkan bacaan dari Injil Lukas itu, juga Matius, lalu orang menghayati kisah kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus, dan banyak dilukiskan, salah satunya melalui sebuah lagu. Pada malam Natal 24 Desember tepatnya 1800
18 di sebuah gereja kecil didirikan belum lama, ada seorang bernama Joseph Moore menulis puisi tentang Natal. Entah kenapa dia menyerahkan itu kepada temannya yang bernama Gruber untuk menyusun melodinya. Dia ingin menampilkan di kebaktian malam Natal yang akan diadakan. Sayang sekali, organ di gereja itu rusak dan tidak mungkin diperbaiki dengan segera. Maka temannya, Gruber, hanya mampu mengiringinya dengan petikan gitar. Semula mereka ragu-ragu karena kebaktian dengan tampilan gitar waktu itu tidak biasa, harus dengan organ dan itu pun standar iringan gereja. Tapi apa boleh buat? Betul-betul Natal yang sepi karena organ gereja yang rusak. Begitulah dua pria berdiri, satu dengan gitar, satu menyanyikan. Itu terjadi di sebuah gereja baru di Oberndorf, sebuah desa kecil di sungai Salzach dekat Salzburg di sebelah utara. Saudara, nyanyian dilantunkan. Orang semula tidak begitu perhatian, tidak biasa suara gitar, tapi kemudian itu dihayati dan betul-betul mempesona. Begitulah Joseph Moore, seorang pendeta, dan Franz Xaver Gruber, seorang guru pemain organ yang mengiringi hanya dengan gitar, telah membuat sejarah baru dengan lahir suatu lagu yang fenomenal dan hebat, Malam Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menurut catatan selama 2 abad terakhir, lebih dari 200 tahun malah, Malam Kudus menjadi fenomena budaya, kidung Natal yang penting dalam budaya yang beriman Kristen di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Nyanyian ini diterjemahkan lebih dari 300 bahasa dan dialek. Lebih dari 300 bahasa dan dialek, termasuk bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya, bahkan bahasa Jawa. Itulah sebabnya pada tahun 2011, saudara, UNESCO memasukkan lagu Malam Kudus, Holy Night, Silent Night ini menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Dan orang bisa menghayati lagu ini begitu mendalam. Begitulah kisah lagu Malam Kudus yang ditulis oleh pendeta Joseph Moore dan dinyanyikan oleh temannya Gruber. Dan setiap Natal kita tidak abdol kalau tidak menyanyikan lagu ini. Dan yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana menghayati kelahiran Yesus dalam kehidupan kita, dalam hati kita, bahkan dalam keyakinan iman kita.
Saudara, selamat menyambut Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Saya berharap di penghujung tahun ini Tuhan memberkati kita dan keyakinan bahwa di tahun baru Tuhan Allah tetap menyertai kita. Dan lagu Malam Kudus silakan dinyanyikan, tapi yang paling penting adalah dihayati bahwa ada cahaya, yaitu Yesus yang lahir sebagai Mesias untuk keselamatan kita. Saudara, Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberkati kami untuk menyaksikan Natal, bahkan menghayati Kidung Natal yang terkenal, yaitu Malam Kudus, Holy Night, Silent Night. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh pada tradisi, sekedar simbol dan ritual, tapi membuka hati untuk seperti para generasi terdahulu, menerima peristiwa Natal dengan penuh iman, dan Yesus lahir dalam hati kami, dan kami hidupi dalam perilaku kami, dan kami sebagai orang percaya berani bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan, terima kasih, biarlah inspirasi lagu Natal ini menjadikan kekuatan iman kami juga. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.